Bapak akan menambahkan pembahasan kita pada hari ini mengenai pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama. Dalam artian, dalam pembahasan tadi ada poin-poin pokok seperti misalnya toleransi beragama, tidak ada paksaan dalam beragama. Kemudian ada pertanyaan apa tantangannya dalam menyampaikan sesuatu supaya tidak termasuk dalam penodaan agama atau mencegah penodaan agama. Yang pertama tentu kecukupan pemahaman terhadap agama gitu ya. Jadi ada kedewasaan berpikir terhadap agama, kemudian toleransi pada orang-orang beragama itu yang paling utama adalah pengetahuan kita gitu. Jangan sampai kita mengklaim seseorang itu keliru dalam beragama, tetapi sebenarnya kita yang kekurangan konsep, kita tidak membaca gitu. Ya. Kita kurang memahami ajaran seseorang, kemudian kita mengklaim dia keliru. Bisa saja itu disebabkan karena tolak ukur kebenaran itu adalah tolak ukur yang kita gunakan dalam agama kita sendiri. Gitu. Ini misalnya diungkapkan juga oleh Dr. Budi Munawar Rahman, ya. Salah satu tokoh cendekiawan Muslim di Indonesia. Ya. Dia mengatakan bahwa dalam mengukur agama seseorang itu tidak bisa juga menggunakan parameter agama kita. Ya. Dalam artian setiap agama itu memiliki standar tersendiri. Nah, permasalahannya adalah kita hidup di negara Indonesia dengan sila keberapa tadi? Ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Apakah kita memiliki kecukupan pengetahuan tentang makna ketuhanan yang Maha Esa misalnya? Apakah yang selama ini kita pahami bahwa kalau sudah bicara yang Maha Esa itu adalah satu, ya? Padahal di situ juga sudah menggunakan ketuhanan. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau sudah ada awal angka kemudian akhiran an, ya, itu Tuhan, ya, bisa dikatakan tunggal. Tapi kalau ketuhanan itu sebenarnya banyak Tuhan. Ya. Banyak Tuhan yang berusaha kita persepsikan menjadi satu, ya, dalam toleransi kita memahami seorang. Jadi banyak agama atau banyak Tuhan. Ya. Yang timbul permasalahan adalah kalau Tuhan banyak, Tuhan siapa yang benar? Kayak begitu. Ya. Mestinya kan Tuhan itu cuma satu. Ya, mestinya Tuhan itu cuma satu, yaitu Tuhannya Kristen, Tuhannya Nasrani, Yahudi, Konghucu, Buddha, Tuhannya Islam, mestinya kan harus sama. Karena Tuhan itu satu, gitu. Nah, apakah Tuhan yang dia sembah itu sama dengan Tuhan yang kita sembah, tapi cara kita menyembahnya berbeda dan penyebutan namanya berbeda, begitu. Nah, dari nabi-nabi sebelumnya kan juga menyembah Tuhan, tapi dengan nama yang berbeda itu. Gitu. Bisa saja nama-nama yang berbeda, tapi Tuhan yang sama, yang disembah Tuhan yang sama, tapi cara yang menyembahnya berbeda. Mengapa? Karena dilatar belakangi oleh kebudayaan itu ya, kebudayaan, kepercayaan seorang, kemudian kebudayaan dan kitab-kitab yang ditulis misalnya, atau kitab-kitab yang dipegang itu berbeda. Tetapi poin dari ketuhanan yang Maha Esa itu bukan berarti harus satu Tuhan, ya. Tapi dalam artian banyak agama, ya, banyak agama di Indonesia ini kemudian disatukan ya, dalam ikatan Pancasila tadi. Jadi Pancasila itu adalah sumber dari landasan moral kita, tetapi di atasnya itu kalau dari segi hukum ada undang-undang. Nah, undang-undang itu sendiri, misalnya Undang-Undang Dasar Negara 1945 pasal 29 ya, ayat 2 mengatakan setiap penduduk berhak memeluk agamanya masing-masing secara bebas. Artinya agama itu adalah hak.
bukan wajib. Karena Indonesia itu bukan negara agama, negara demokrasi, negara Pancasila. Jadi kalau berdasarkan hukum ya, hukum itu landasan tertingginya adalah Undang-Undang Dasar, maka Undang-Undang Dasar mengatakan agama itu adalah hak. Artinya orang boleh beragama, boleh tidak, nah, gitu. Karena hak. Ateis masuk nggak? Ya masuk. Karena kalau Anda mengatakan bahwa ateis tidak beragama, itu dalam cara pandang kalian, undang-undang juga menjamin itu bahwa agama itu bukan kewajiban. Kalau Anda memaksakan dia harus beragama, kemudian masuk di Indonesia atau berada di Indonesia, berarti agama itu adalah kewajiban. Gitu. Misalnya tetangga Anda, teman Anda ada ateis, ya. Menurut Anda, ya. Kemudian Anda bersama RT-nya, camatnya mengusir keluar dari Indonesia ini, berarti Anda memaksa dia untuk beragama. Padahal undang-undang mengatakan agama itu adalah hak, gitu ya. Artinya hak itu boleh kita pakai, boleh tidak. Nah itu yang biasanya kekeliruan pertama ya, yang mengharuskan orang beragama. Nah problematika agama dan Tuhan itu tidak pernah selesai diperbincangkan dari dulu, dari zaman dulu dan sampai sekarang. Apalagi tadi ada yang membahas mengenai ateis gitu ya. Ateis kalau tokoh utamanya ateis itu pertama dari filsuf barat namanya Nietzsche ya. Nietzsche dalam pandangannya secara filosofis menelaah dan melihat perkembangan manusia, mengatakan God is dead, Tuhan telah mati. Ya. Pernyataan Nietzsche inilah kemudian tersebar di dunia dan disalahpahami oleh banyak orang. Padahal kalau Anda menelaah secara mendalam pernyataan tokoh utama dari ateis ini bahwa Tuhan telah mati, itu berarti bukan berarti Tuhan pernah hidup kemudian mati, ya. Bukan. Tapi Nietzsche melihat pegangan tradisional orang dulu terhadap agama itu sangat kuat, lama kelamaan menjadi runtuh, ya, menjadi lemah akibat perkembangan rasionalitas dan saintifik. Gitu. Bayangkan dulu di zaman-zaman sains belum berkembang, Tuhan itu diposisikan sangat kuat ya. Dialah tempat untuk mengadu, dialah tempat untuk meminta pertolongan di kala manusia dalam kecemasan, sebab tidak bisa dipecahkan secara saintifik. Misalnya dalam perjalanan manusia menemukan Tuhan ya, kalau dalam pandangan para filosof ada beberapa perjalanan manusia menemukan Tuhan. Yang pertama itu secara natural. Misalnya terjadi gempa bumi, longsor, tsunami. Di saat pengetahuan manusia belum berkembang ya, di saat sains belum bisa meneliti, pada saat itu manusia dalam kecemasan, gangguan psikologis. Dia sangat cemas. Dia tidak bisa tidur, dia khawatir terhadap sekelilingnya, terhadap alam. Maka dia menghadirkan satu sosok ya, yang kita sebut sebagai Tuhan ya. Yang dulu dia menghadirkan satu sosok di mana dia melakukan penyembahan ataukah penyerahan diri supaya dia bisa ditolong. Itulah kemudian muncul namanya dewa-dewa ya. Ada dewa matahari, dewa laut. Itu sejak awal munculnya itu untuk meminta pertolongan. Sebelum Islam datang memperkenalkan Tuhan Allah ya. Tapi yang dimaksud yang itu ya mungkin sama. Mengapa? Karena manusia memahami bahwa dirinya tidak mampu menyelesaikan persoalan sendiri, maka dia membutuhkan sosok yang lebih besar ya, sosok yang lebih hebat daripada dirinya. Nah inilah yang kemudian cikal bakal lahirnya Tuhan, gitu. Ya. Atau cikal bakal lahirnya, kalau Anda membaca sejarah Tuhan ya, karya Anda pernah baca buku Sejarah Tuhan, ditulis oleh Karim Armstrong ya. Itu menulis banyak sekali tentang maksudnya itu sejarah perjalanan manusia menemukan Tuhan. Okay. Itu poin pertama ya. Manusia menemukan Tuhan
melalui alam semesta yang dirinya merasa panik. Nah, ketika Nietzsche hadir pada abad 19 menuju abad 20, itu perkembangan sains dan teknologi sudah mampu mengilmiahkan setiap kejadian-kejadian alam. Misalnya, terjadinya tsunami itu bukan karena kemarahan Tuhan. Yang dulu kan disebut kemarahan Tuhan. Maka supaya Tuhan tidak marah harus diberikan persembahan. Ya, kita harus motong hewan, kita harus bawa ketan, ya, bawa makanan ke laut, ke pohon, ke gunung. Untuk apa? Supaya kita bisa diselamatkan. Ya, diselamatkan. Itulah sebabnya ada sesajen. Nah, sampai sekarang masih ada cikal bakalnya, di Indonesia pun masih ada. Gitu. Nah, itulah penelusuran dari Auguste Comte, ya, salah satu tokoh sosiologi, mengatakan bahwa manusia itu bertuhan dengan pendekatan tiga perjalanan. Yang pertama tadi, ya, disebut sebagai tahap tahap mistik, ya, ada metafisik, ada tahap sains itu, ya. Yang pertama manusia secara mistik. Sampai sekarang kan ada yang sesajen, ya, memberikan sesembahan atau makanan-makanan ke laut, ke gunung, ke tempat-tempat tertentu, ya. Ada. Mengapa? Karena cikal bakal dari dulu memang ada begitu. Itulah cikal bakal manusia mengenal sosok yang lebih besar daripada dirinya yang disebut sebagai Tuhan pada hari ini. Gitu. Nah, bayangkan dulu manusia sangat kuat sekali pegangnya bahwa Tuhan itu ada. Nah, tiba-tiba sains dan teknologi berkembang menjelaskan bahwa tsunami itu bukan karena kemarahan Tuhan. Ya, bukan karena Tuhan yang menghendaki, itu karena disebabkan adanya pergeseran ekosistem alam. Itu dijelaskan secara sains itu. Pergerakan bulan dan matahari yang dulunya gerhana bulan, gerhana matahari adalah sangat misterius sekali, tidak bisa dipecahkan oleh manusia. Manusia dalam ketakutannya, kecemasan psikologis, kemudian menghadirkan sosok Tuhan sebagai tempat berlindung, memohon, ya, untuk menyelesaikan kecemasannya. Sekarang bisa diilmiahkan. Bahkan saat ini gerhana bulan, gerhana matahari itu bisa ditentukan oleh sains. Maksudnya bisa dideteksi oleh sains jam berapa, tepatnya di mana, dan lokasinya di mana. Nah, bayangkan dulu manusia itu bertuhan karena itu, ya, tiba-tiba sains datang melemahkan kepercayaan orang. Langsung lemah kepercayaan. Oh, berarti selama ini kita bertuhan itu mulai luntur. Ya, berarti dulu kita gak bertuhan karena kita pahami bahwa Tuhan itu yang menyebabkan kerusakan ini, memberikan cobaan. Tuh ternyata sekarang bisa ilmiah gitu. Nah, inilah yang dikatakan Nietzsche. Ya, Tuhan telah mati, artinya terkikisnya pemahaman seseorang terhadap Tuhan yang dulu dipercaya itu sekarang jadi melemah gitu. Jadi saya juga sepakat dengan kata Nietzsche gitu. Itu. Kemudian orang mengatakan ateis bukan dia percaya bahwa tidak ada Tuhan. Maksudnya kepercayaan orang dulu tidak sekuat lagi dengan sekarang gitu. Dengan zaman dulu. Mengapa? Karena manusia terlalu larut terhadap perkembangan pengetahuan dan sains dan teknologi. Seolah-olah ruang-ruang ketuhanan sudah tidak ada. Gitu. Nah, sekarang kan orang dulu punya banyak masalah berdoa kepada Tuhannya. Nah, sekarang orang punya masalah tinggal buka HP, kan begitu. Ya. Oke, dulu kan orang sholat misalnya, ya, banyak sholat, bermunajat tengah malam meminta pertolongan pada Tuhan. Sekarang ada pergeseran gitu. Dalam penelitian pergeseran seorang ini kalau mengalami kecemasan itu tidak bersemedi, tidak masuk ke ruang-ruang spiritual, tapi banyak menggunakan media sosial itu, ya kan? Curhat ke temannya, curhat ke media sosial, itu kan, menghibur diri misalnya, ya, bukan menghibur diri dalam spiritualitas kepada Tuhan, tapi menghibur diri terhadap perkembangan sains dan teknologi. Gitu. Jangan sampai kita juga berada pada posisi itu. Kalau berada pada posisi itu, itulah yang dikatakan Nietzsche. Dulunya Tuhan yang dianggap sakral sekali, ya, dalam pendekatan agama tradisional, sekarang menjadi berubah akibat perkembangan sains dan teknologi. Jadi akibat perkembangan sains dan teknologi ini banyak hal-hal yang dulunya misteri sekarang terpecahkan, ya. Sekarang biasa saja. Gitu. Nah itu perjalanan, ya, kalau pembahasan tadi mengenai ateis. Jadi silakan banyak baca saja, ya. Banyak membaca. Jangan sampai kita menuduh orang ateis, tapi sebenarnya kita tidak punya pemahaman terhadap ateisme itu sendiri, gitu, ya.
sama dengan kondisi hari ini. Mengapa orang beragama hari ini makin lemah? Sebab orang yang mestinya mempertontonkan kebaikan agama justru mempertontonkan keburukan agama. Mungkin malaikat dulu tidak pernah membayangkan seorang menteri agama bisa korupsi Al-Quran. Saya yakin tidak pernah membayangkan itu. Saya yakin juga malaikat di zaman dulu ya tidak pernah memprediksi bahwa menteri agama di Indonesia misalnya itu bisa korupsi kota haji gitu. Nah, itu bayangkan ya, itu kan ada apa yang salah gitu? Apa yang salah dalam beragama kita? Gitu. Itu tidak bisa dibayangkan ya. Bayangkan orang antri sampai puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun antri untuk naik ke tanah suci. Tiba-tiba itu dibatalkan, kuotanya dikurangi karena dijual ke yang lain. Gitu. Misalnya Anda sudah antri 20 tahun, mestinya Anda sudah bisa naik haji. Tapi kuota Anda itu belum ada tahun ini, belum ada tahun depan. Mengapa? Karena saya jual ke orang lain kuota itu yang lebih mahal. Nah, itulah yang disebut sebagai yang plus-plus tadi. Ya, bisa dijual 200 juta, 300 juta, langsung berangkat. Itu kan korupsi. Gitu. Nah dosa ini tidak bisa dibayangkan ya. Orang ngantri 20 tahun, 30 tahun tidak jadi. Akibat kita sendiri ya, menikmati itu. Orang lain tersiksa. Betapa banyak orang tidak jadi naik haji, sudah meninggal, sudah tidak bisa, sudah tua. Mengapa? Karena kuotanya selalu dijual. Gitu. Nah. Jadinya apa? Islam tidak terlalu menarik gitu bagi umat Islam sendiri, apalagi orang lain. Kita mau berdakwah, marilah masuk ke dalam Islam. Islam itu penuh kejujuran. Wah, orang non-muslim mengatakan apa benar itu kan menteri agamamu itu loh. Ya, ditangkap KPK gitu. Jadi kita mau mendakwakan agama secara baik, kita secara kenyataan kita berbeda gitu dengan konsepnya. Nah, ini yang mestinya kembali kita mempelajari kembali agama kita sendiri, bagaimana sebenarnya ya, bagaimana yang seharusnya gitu. Jangan-jangan lebih mulia orang yang merasa tidak masuk agama Islam, tapi jujurnya luar biasa gitu. Gitu. Saya yakin Tuhan lebih senang ya, orang yang tidak terlalu mengagungkan dirinya, tapi dalam kehidupan nyata dia membuktikan bahwa dia jujur, dia orang baik, tidak menyengsarakan orang, tidak menyusahkan orang, tidak mencuri. Itu jauh lebih bagus daripada orang yang mengaku beragama, ya, pakai jubah atau pakai kopiah atau pakai apa saja. Tapi faktanya dalam kenyataan dia berbohong, dia menindas, dia mencuri, dia berzina, dia korupsi. Apa gunanya? Gitu. Nah, itulah yang disebut sebagai memahami agama dalam keadaan syariat saja atau pemahaman saja, atau memahami agama dalam keadaan substansi. Gitu. Maknanya gitu. Ya. Sama misalnya pulpen ya. Pulpen apa gunanya saya miliki 10 pulpen tapi tidak ada gunanya, tidak bisa berfungsi lagi. Atau spidol, 10 spidol saya pegang tapi tidak bisa digunakan. Padahal itu spidol gitu. Ya. Sementara ada yang satu saja tapi bisa berfungsi, berguna. Nah, ini yang mesti dikaji mendalam ya dalam menyampaikan agama. Kita harus lebih mendalam, lebih mendalam pemahaman kita sendiri, memperdalam. Kemudian jangan hanya memahami agama hanya segi hafalan konsep gitu ya, tapi perlu dibuktikan secara kenyataan. Gitu. Kalau seperti itu maka orang masuk Islam itu tanpa kita harus berdakwah terlalu keras seperti biasanya ya, ataukah kita terlalu banyak menyampaikan kebaikan-kebaikan agama, tapi kalau orang melihatnya itu mencontoh. Itu kan yang dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya. Orang berbondong-bondong masuk Islam itu diceritakan dalam Al-Qur'an Anda melihat manusia berbondong-bondong masuk dalam agama ini. Mengapa? Karena dia mempraktikkan agama dengan penuh kebaikan. Gitu. Saudagar-saudagar kaya, pedang-pedang kaya itu dia hamburkan uangnya dalam kebaikan, menolong orang miskin, fakir miskin, gitu kan, dia membangun sekolah-sekolah, membangun masjid. Ya orang kan ikut itu karena kebaikan. Sekarang kekayaan orang ditumpuk kekayaannya untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Tidak dimanfaatkan kepada banyak orang. Bagaimana Umar bin Khattab misalnya,
di saat dia menjadi presiden, ya, melihat ada orang miskin yang memasakkan anaknya batu, ya, di dalam panci karena anaknya sudah beberapa hari tidak makan, untuk menenangkan anaknya supaya anaknya bisa tidur, maka dia membakar, ya, membakar pancinya itu, tapi isinya batu. Dan Umar bin Khattab melihat itu dan menangis, kembali ke Baitul Mal atau ke perbendaharaan harta negara. Dia sendiri yang memikul. Waktu itu diambil oleh ajudannya, direbut oleh ajudannya gandum itu, supaya ajudannya lah yang membawa, jangan presiden yang bawakan. Nanti bagaimana wibawanya? Tapi Umar mengatakan, apakah engkau akan menggantikan saya kemudian hari pertanggungjawaban ini? Ini adalah tanggung jawab saya sebagai seorang pemimpin. Maka saya harus mempertanggungjawabkan hari ini. Nah, sekarang pemimpin mana kira-kira yang mau turun langsung ke lapangan, dia sendiri yang membawa, gitu kan? Tidak melempar, ya. Tidak menghambur-hamburkan, tidak melempar. Tapi dia membawakan secara maksimal. Nah, itu kan yang memudahkan Islam dulu diterima di tengah masyarakat. Sekarang Islam susah, ya, diterima secara baik, ya, kalau pelaku-pelaku keagamaan itu tidak baik, gitu. Terutama pemimpinnya, tokoh-tokohnya. Jadi itulah resikonya kalau Islam itu sebagai lembaga, ya. Misalnya agama, itu kan lembaga keagamaan, kantor usaha agama, departemen agama, kementerian agama. Islam telah menjadi kelompok atau organisasi, itu lembaga. Nah, lembaga itu siapa pengurusnya? Kalau baik ya baik juga. Tapi kan Islam bukan itu. Islam itu bukan sekedar itu, ada Islam sebagai ajaran. Nah, ajaran inilah yang kemudian diwarisi oleh seluruh para nabi sampai Nabi Muhammad, gitu. Itulah ajaran Islam. Ajaran leluhur dari Nabi Adam, ada nilai-nilai ketauhidan. Terserah bagaimana penyembahannya, terserah bagaimana caranya beribadah, itu tidak ada urusan. Tapi yang disembah adalah Tuhan yang sesungguhnya, dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, itu sebabnya misalnya apakah ibunya Nabi Muhammad itu masuk surga? Siapa nama ibunya Nabi Muhammad? Apakah itu masuk surga? Ya, padahal dia bukan agama Islam, loh. Ya, dia bukan agama Islam. Benar nggak? Ya. Karena agama Islam turun nanti Nabi Muhammad umur 40 tahun. Bapaknya dan ibunya, bapaknya meninggal di saat Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Ibunya meninggal di saat masih anak-anak. Gitu. Jadi kalau Anda mau berdebat, apakah orang Islam itu, orang beragama Islam masuk surga dan agama lain tidak masuk? Dan Nabi Muhammad dengan orang tuanya gimana? Gitu. Sementara di dalam hadis-hadis atau riwayat, orang tua Nabi Muhammad itu dijamin masuk surga. Gitu. Ya, salah satu tokoh yang dijamin masuk surga, ibunya, gitu kan. Tapi kan meninggal. Ada lagi yang lain, kalau mau lebih ekstrim lagi, Siti Hadijah, jelas-jelas ibunya umat muslim itu. Apa yang disebut apa itu? Siti Hadijah itu. Ya. Dia ibunya orang muslim. Dijamin masuk surga. Tapi sepanjang hidupnya tidak pernah sholat 5 waktu. Ya. Bagaimana itu? Mengapa? Kira-kira Anda percaya atau tidak? Ya, Siti Hadijah itu dijamin masuk surga, ya, tapi tidak pernah menjalankan sholat 5 waktu. Pernah dengar apa belum? Belum. Karena kurang baca itu. Kurang baca, ya. Oke. Kalau saya menyampaikan begini kan, wah sedikit-sedikit nanti, wah ini penistaan agama itu kan, penodaan agama. Tapi Anda yang kurang mengerti, gitu. Anda yang kurang baca, gitu. Saya dianggap penista agama. Mengapa? Apa yang saya sampaikan benar. Karena Rasulullah itu di Isra Mi'rajkan, ya, menerima salat 5 waktu ketika Siti Hadijah telah wafat. Gitu. Jadi belum ada perintahnya. Ya, perintah salat 5 waktu kan setelah Rasulullah Isra Mi'raj.
Salah satu alasan di Isra Mi'raj yang dihibur oleh Tuhan karena sudah meninggal pamannya, meninggal istri tercintanya, Siti Hadijah. Jadi istrinya sudah meninggal, baru dia Isra Mi'raj, menerima perintah sholat 5 waktu. Gitu. Tapi kan selama ini kurang baca gitu. Itu kurang menelaah ya. Baca mungkin tapi kurang menelaah, menganalisis gitu. Oh, berarti. Ya. Bukan berarti bahwa Anda nggak perlu sholat, ya bukan begitu ya. Itu belum ada perintahnya. Belum ada perintahnya waktu itu. Belum ada perintah wajibnya, gitu. Tapi dia terkenal sekali kebaikannya, luar biasa kebaikannya. Tidak ada yang mengalahkan kekayaan Siti Hadijah di tanah Arab. Ya. Saudara-saudara manapun, bahkan 10 saudara terkaya, dibandingkan dengan kekayaan Siti Hadijah, itu belum ada apa-apanya. Begitu kayanya Siti Hadijah. Tapi dia menghabiskan seluruh hartanya untuk kebaikan manusia. Ya. Dia sumbangkan ke Muhammad bagaimana membangun manusia dengan lebih baik itu. Moralnya diperbaiki, bangun masjid, bangun pendidikan. Itulah perkembangan sampai ke Madinah. Itu mensupport perjuangannya. Jadi kalau Tuhan mau melihat bahwa dia beragama Islam atau bukan, berapa banyak dia keluarkan kebaikan tidak ada gunanya, itu terbantah menurut saya ya. Kadang mengatakan begini, orang kaya raya, orang baik tapi tidak beragama Islam, itu percuma, sia-sia. Saya menolak pernyataan itu ya. Mengapa? Siti Hadijah tidak pernah sholat ya. Tidak pernah sholat 5 waktu, tapi masuk surga karena kebaikan-kebaikan luar biasa. Perjuangan Rasulullah itu, kalau tidak ada Siti Hadijah, kita tidak tahu bagaimana Rasulullah berjuang ya. Luar biasa itu. Pamannya juga begitu ya. Nah, itulah perdebatan, sama seperti misalnya perdebatan apakah agama Nasrani Kristen yang baik. Misalnya penemu lampu Thomas Alva Edison yang sudah ratusan tahun yang lalu telah mencerahkan dunia dari kegelapan di saat dia menemukan dengan hasil penelitiannya luar biasa. Thomas Alva Edison menemukan cahaya lampu yang sampai sekarang Anda nikmati. Anda masuk dalam kuliah seperti ini menggunakan lampu ini, Anda menggunakan laptop, menggunakan HP, itu berkat dari penemuan-penemuan dari Thomas Alva Edison misalnya. Padahal dia agama Nasrani. Pertanyaannya adalah, adilkah Tuhan ketika di akhirat dia masuk neraka di saat manusia memanfaatkan hasil karyanya hanya karena dia tidak masuk Islam? Terus adilkah Tuhan orang yang mengatakan dirinya telah beragama Islam, telah berpondok ya, telah menghafal Al-Quran, tapi diberi jabatan dia korupsi jamaah haji, korupsi Al-Quran, korupsi apa saja? Adilkah Tuhan hanya karena bermodalkan kebetulan di agama Islam tiba-tiba masuk surga? Padahal dalam kehidupan nyata kejahatan luar biasa yang diberikan kepada seluruh manusia dan kepada alam. Nah, Tuhan di mana keadilannya gitu? Nah, bacalah bukunya Murtada Mutahari, judulnya Keadilan Ilahi. Itu akan dijelaskan secara maksimal di situ. Oke, itu yang bisa saya tambahkan pada kesempatan ini. Silakan nanti kelompok 3 lebih maksimal pembahasannya.